Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Putri dari kelas manajemen 3B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester di mata kuliah pengantar pembangunan pedesaan. Soal yang pertama yaitu, apa perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Menurut Anda, secara substantif, apa sih yang membedakan dan bagaimana cara penerapannya dalam proses pembangunan pedesaan pada 3 pendekatan di atas? Baiklah, yang pertama itu community development. Pendekatan community development ini berfokus pada pengembangan komunitas secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dan seluruh anggota masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai subjek pembangunan, bukan subjek yang pasif. Yang kedua yaitu community empowerment. Pendekatan community empowerment ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka fasilitas, keperluan, dan pengetahuan, keahlian, sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Dan pendekatan ini fokus pada pemberdayaan individu dan kelompok dalam masyarakat. Ketiga, community organization. Pendekatan community organization ini berkaitan erat dengan pembentukan dan penguatan organisasi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengorganisir masyarakat secara efektif agar dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Lalu, beberapa penerapan dalam kegiatan pembangunan dalam masyarakat pada tiga pendekatan tersebut. Yang pertama, dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Kedua, mempromosikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan partisipasi. Dan ketiga, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antara dengan pemangku kepentingan. Yang terakhir, membangun jaringan dan kemitraan dengan organisasi lain yang memiliki tujuan serupa. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebelum menyusun rencana program pembangunan pedesaan, apa yang paling penting yang dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Yaitu analisis kebutuhan desa. Ini merupakan langkah awal dalam perencanaan suatu pembangunan pada pedesaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat desa, sumber daya alam yang tersedia, dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dan itulah langkah awal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan suatu pembangunan dalam pedesaan agar mulanya berjalan dengan lancar dan mencapai keberhasilan yang maksimal. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, dalam membangun sebuah desa agar lebih maju dan berkembang, maka Anda sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, program apa yang menurut kalian sangat tepat dan yang akan dipraktekkan di desa tersebut? Jelaskan apa programnya, di mana dilaksanakan, bagaimana step by step program tersebut itu berlangsung. Saya sebagai mahasiswa manajemen, untuk programnya pasti bakal dilakukan di suatu pedesaan yang mungkin sistem pembangunannya atau fasilitas desanya masih kurang memadai. Jadi pasti kami akan melakukan menetapkan programnya di situ untuk melakukan suatu pembangunan pedesaan. Nah, program-program apakah yang saya maksud itu yaitu program strategi pemberdayaan, yaitu yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang paling penting di dalam satu pembangunan pedesaan. Kedua yaitu pemupukan modal masyarakat dari bagian swasta. Lalu pengembangan kelembagaan kelompok yang orang yang siap bekerja sama dalam pembangunan desa tersebut, dan pengembangan usaha produktif serta penyediaan informasi tepat guna. Kelas selanjutnya itu pertanyaan keempat. Apa indikator keberhasilan yang Anda lakukan dari program tersebut dan bagaimana cara monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kamu rancang sehingga bisa dikatakan berhasil atau gagal? Ada beberapa indikator yang membuktikan bahwa pembangunan desa itu akan berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang pertama itu
jika infrastruktur desanya yang baik. Hal pertama dalam indikator pembangunan desa itu dilihat dari infrastrukturnya sendiri, terutama di akses jalannya, lalu fasilitas umum yang memadai dan akses informasi serta kualitas sumber daya manusia yang unggul, dan terakhir pendapatan penduduk. Jika kelima menurut kita dalam program yang kita jalankan itu 5 indikator tersebut berhasil, maka insya Allah pembangunan pada suatu desa pasti akan berhasil dan akan berjalan lancar. Dalam pelaksanaan salah satu program pembangunan pedesaan yang akan kalian laksanakan nanti dengan waktu yang singkat, tentunya membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi ketika di lapangan. Banyak hal yang tak terduga bahkan susah untuk ditebak ketika di lapangan yang bisa menyebabkan program pemberdayaan berjalan tidak sesuai dengan persiapan. Gambaran seperti ini apa seharusnya dilakukan ketika di lapangan dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu dan prepare yang sudah dipersiapkan, tidak ada kemunduran atau telat. Untuk ini mungkin kita harus menerapkan peraturan atau ada sebagian orang yang mengendalikan proses pembangunan pada saat tersebut agar semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut dapat melaksanakan tugas mereka secara disiplin dan tepat waktu, tidak ada tertunda-tunda dan tidak ada pengunduran waktu, dan bisa terselesaikan sesuai dengan hasil persiapan dan prepare mereka sebelumnya untuk pembangunan desa tersebut. Di sini mungkin hanya disiplin waktu yang diperlukan dan ada orang yang mengendalikan atau memberikan peraturan dalam sistem pembangunan desa tersebut ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.